Ketika kita kembali ke habitat kita, maka akidah itu adalah yang terjadi di lingkungan kita karena kita berbaur kemudian mengikuti. Sudah tahu kalau sesaji itu tidak boleh, tapi pas nikahan, ngomongin. Ya. Baik, ngomongin. Ya akidahnya itu karena sesuatu yang mengikat dirinya, dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas. Maka kalau itu memang akidah ini tidak tepat, maka hendaknya dilepas. Kita memilih salimul akidah, akidah yang lurus. Maka saya sering mengatakan di dalam berislam ini poin utamanya adalah salimul akidah, sahihul ibadah, akhlakul karimah. Jadi poin utamanya di situ. Bagaimana kita punya salimul akidah, akidah yang selamat. Kemudian sahihul ibadah, ibadah yang benar. Akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Ini poin utama yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Ramadan ini kita diajarkan ketiganya. Kita diajarkan ketiganya, baik salimul akidah, sahihul ibadah maupun akhlakul karimah. Maka di dalam puasa ada ketiganya. Yang pertama salimul akidah. Di mana ini? Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ternyata yang disuruh berpuasa hanya orang yang beriman. Tetapi berbeda ketika Allah menyeru bertaubat. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ketika menyuruh beribadah kepada Allah umum, ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia sembahlah Allah. Tapi ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau taubat, apapun latar belakangnya, taubat kita diterima. Karena prinsipnya apa? Wahai segenap manusia. Kalau kita mau kembali menyembah Allah, mentauhidkan Allah, maka apapun latar belakang kita diterima. Tetapi kalau puasa, tidak bisa semua latar belakang diterima. Untuk puasa itu yang diterima hanya orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, itu berbeda antara redaksi ya ayyuhan nas dan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau orang bertaubat, sebelumnya kafir, taubat diterima apa tidak? Diterima. Sebelumnya musyrik lalu bertaubat, taubatnya diterima. Tapi kalau puasa, sebelumnya kafir, dia belum bersahadat, berpuasa, diterima apa tidak? Tidak. Dia menyekutukan Allah, dia puasa, puasanya diterima? Tidak. Jadi beda. Seruan untuk berpuasa ini diperuntukkan untuk orang yang beriman, orang yang salimul akidah, yang akidahnya selamat, akidahnya lurus. Akidahnya tidak lurus, tidak diseru. Maka kalau ada dai-dai yang mereka menggunakan versi, saya sebenarnya tidak sepakat, tapi saya ambil pelajarannya, menggunakan versi candaan dalam berceramah. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak haid. Ya kan? Itu sebenarnya ya benar. Itu versi santai kan? Versi santai. Jadi wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak haid. Karena memang yang berimanlah yang nanti amalnya diterima. Karena wajib bagi kita untuk diterima, wajib salimul akidah. Kalau akidahnya rusak, semuanya rusak kecuali taubatan nasuha, kembali mentauhidkan Allah. Maka siapapun
Apapun latar belakangnya, bagaimanapun keyakinannya, kalau dia mau kembali kepada Allah akan diterima. Tentu saja harus tinggalkan latar belakang sebelumnya karena kembali kepada Allah. Tabayatubu taubatan, itu maknanya adalah roja'a. Maknanya apa? Kembali. Yang namanya kembali itu tinggalkan yang lama. Maka kalau kita mau kembali, apapun latar belakangnya diterima. Tapi kalau tidak mau kembali, lalu kemudian ikut berpuasa, la faidata lahu, tidak ada faedahnya. Tadi Ustadz kita membaca surah Al-An'am. Nah, ayat 82, ayat terakhir tadi. Di situ disebutkan alladzina amanu. Gimana, ada yang apa? Ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang iman dengan syirik itu berjalan beriringan. Tetapi imannya menjadi tidak berguna. Maka Allah firmankan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Maka wahai orang-orang yang beriman, di sini yang diseru adalah bukan sembarang iman. Karena kalau iman masih dicampuri dengan kezaliman, maka imannya masih rusak. Iman yang lurus adalah yang walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya apa? Tidak mencampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang aman. Wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, disinilah salimul akidah. Akidahnya selamat. Syaratnya beriman, imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Baik Bapak Ibu, adapun terkait dengan sahihul ibadah tidak kita bahas karena topik kita adalah akidah. Intinya yang namanya ibadah itu harus benar. Ibadah harus benar. Prinsip ibadah benar itu 1, ikhlas, 2, ittiba Rasul. Sehingga kalau ibadah kita mau benar, syaratnya 2 saja. 1, ikhlas, 2, ittiba Rasul. Kemudian bagian yang ketiga, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu pilarnya cuma 4. Masih ingat saya pernah sampaikan di sini? Jadi budi pekerti yang baik pilarnya hanya 4. Apa saja? Ada yang ingat? Alhamdulillah. Baik. Ya, kalau alhamdulillah saya jadi ingat salah satu dai yang ada di TV swasta. Alhamdulillah. Jamaah gitu kan. Baik. Itu TV swasta kalau tidak salah. Baik. Oh ya, Trans. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk akhlakul karimah itu pilarnya ada 4. Yang pertama apa? Kaful adzan. Masih ingat? Insya Allah masih ingat teman-teman. Yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, as-sabru alal adzan. Yang keempat, wajhul talik. Baik, satu-satu kita terjemahkan tapi tidak diterangkan. Diterjemahkan saja. Yang pertama apa? Kaful adzan. Budi pekerti yang baik itu adalah ketika kita bisa menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini adalah turunan dari akidah tadi. Ketika kita punya akidah yang baik, kita punya ibadah yang benar, maka buahnya apa? Kaful adzan. Menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Sebab orang yang beriman itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Maka kalau orang lain tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, berarti bukan muslim yang baik. Karena itu adalah kriteria muslim yang baik. Maka kaful adha itu saya sering menggunakan bahasa Jawa, ojo ganggu marang liyan. Sehingga orang yang baik itu minimal orang ganggu. Bisa saja dia bukan orang dermawan, bisa saja dia bukan orang yang suka menolong, tapi kalau sudah tidak mengganggu, itu orang baik. Jadi kriteria pertama orang baik itu yang penting tidak mengganggu. Baik. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Badlun nada. Apa itu badlun nada? Badlun nada itu adalah migunani tumraping liyan. Kalau yang pertama tadi menahan diri untuk tidak mengganggu, kalau yang kedua ini prinsip bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam hal ini kita diajarkan untuk punya pola pikir apa yang bisa kita berikan, bukan berpikir apa yang bisa kita dapatkan. Kita punya pola pikir kontribusi apa, bukan punya pola pikir aku untungnya apa. Maka kalau dalam bahasanya Kiai Dahlan dulu, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu sebenarnya prinsip apa? Kebermanfaatan. Maka orang yang baik itu adalah yang dia menghadirkan kebermanfaatan. Maka dia melakukan sesuatu sebatas yang dia mampu, yang penting bermanfaat. Bisa urun rembuk, urun tenaga, urun bondo, urun bau, ya. Apa itu bau? Tenaga. Tenaga. Lagi yang lain, kalau guru ngaji urun donga. Ada lagi? Ya. Intinya hendaknya kita berusaha migunani tumraping liyan. Ini turunan dari apa tadi? Salimul akidah, sahihul ibadah. Maka kalau akidah kita benar, ibadah kita benar, maka akan melahirkan pribadi yang bermanfaat. Kalau akidahnya sudah benar, ibadahnya benar, kok tidak menjadi pribadi yang bermanfaat, kerjaannya nyinyir, kemudian suka sabotase, iri, dengki, ini perlu dikoreksi. Jangan-jangan akidahnya belum lurus, ibadahnya belum benar. Karena prinsip ibadah yang benar itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik. Yang ketiga, apa yang ketiga? As-sabru 'alal adza. Apa itu as-sabru 'alal adza? Sabar ketika diganggu. Jadi sabar ketika diganggu. Dan saya mencoba untuk menerapkan ini. Bagaimana ketika terganggu itu sabar. Walaupun kadang saya dengan istri saya berbeda pendapat. Saya sering kalau di jalan itu berusaha untuk sabar. Ditabrak orang pun saya berusaha untuk sabar. Nggih kula sik glentu boten napa-napa. Istri saya kemudian, "Tapi kok gitu? Harusnya tadi Habib bilang gini loh, kita bener kok." Enggak apa-apa, sabar. Kayak kemarin sore itu saya di Kalibayem itu ada mahasiswa yang crossing nabrak bumper kiri, buat gitu. Istri saya bilang, "Dikejar Bi." Enggak usah, sabar. Jadi intinya apa? Sabar kalau kita diganggu. Saya pernah juga di Bantul itu di perempatan Palbabang itu ditabrak orang pakai sepeda motor smash waktu itu. Nabrak ban sebelah kiri. Nah, ban saya langsung jeblok, ban Xenia waktu itu. Langsung jeblok. Dan saya yakin kalau langsung jeblok itu mesti banter. Nah, orang banter, orang jeblok. Karena ban motor sama mobil kok menang ban motor. Dan ternyata memang di tengahnya itu ada variasi apa itu? Yang lincip itu loh. Baik.
Kenapa? Ya. Ya, saat itu istri saya memperjuangkan macam-macam, langsung saya turun. Maaf Pak, saya yang salah. Ada yang perlu diservis, ada yang perlu dibawa ke dokter. Istri saya kecewa. Kok gitu sih? Ya, sabar. Baik. Jadi kadang-kadang kita sibuk membela diri. Ya meskipun kita di posisi yang benar, tapi sabar itu lebih baik. Maka saya memilih jalur itu. Saya sampaikan, Bapak ada yang merusak, kita perbaiki. Kalau ada yang sakit, kita hantar ke dokter dan seterusnya. Baik. Jadi bagaimana kita sabar kalau kita diganggu atau terganggu dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, hendaknya kita sabar. Berikut Pak, orang kajen. Ya bisa jadi di hadapan manusia orang kajen, tapi kita berusaha untuk berikut. Ya. Karena innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang yang sabar, pahalanya tidak terbatas. Baik, jadi intinya dua ini arti segoro, pemaaf. Jadi pemaaf. Baik. Berikut. Yang keempat. Apa yang keempat? Ya. Yang keempat wajhun tolik. Apa wajhun tolik? Wajah yang ceria. Betul. Berikut. Menggembirakan. Ya, wajah yang menggembirakan. Maka tagline majelis tabligh itu sekarang mencerahkan, menggembirakan. Itu sesuai dengan prinsip akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, sumeh, murah, senyum, saling sapa, saling tegur. Ini bagian dari budi pekerti yang baik. Tapi ingat, harus waktu syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau tidak pada tempatnya repot juga. Seorang suami yang cemburuan kok istrinya disenyumin, wah, istrinya sampai rumah perang dunia itu. Kenapa? Karena suaminya cemburuan. Atau seorang yang duda lama belum menikah tiba-tiba disenyumin sama mbak-mbak, malamnya tidak bisa tidur. Jadi perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut. Oh, ngerti. Apa tuh Pak? Ada yang muda ya? Oh, apa tuh Pak? Ini yang pas tolong itu. Oh ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau disenyumin tidak kepikiran kan? Kepikiran. Oh kepikiran ya. Kepikiran ternyata. Bisa tidur. Jadi kalau senyum sama Mas Toro hati-hati. Karena nanti malam kepikiran. Sibah-sibah aman. Oh kalau sibah-sibah aman. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsipnya apa tadi? Yang bisa berpuasa, yang dianjurkan untuk berpuasa hanya orang yang beriman. Karena dengan iman yang benar, akidahnya lurus. Dengan modal akidah yang lurus, maka ibadahnya diterima dan melahirkan budi pekerti yang baik. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita berbicara tentang masalah puasa. Saya mengutip dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyebutkan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa yang di situ ammah, umum. Yang kedua khosoh, khusus. Yang ketiga khawasul khawas. Tahu khawasul khawas? Khusus yang khusus, ya, itu namanya khawasul khawas. Seperti kalau di acara tertentu itu ada namanya kursi umum, ada kursi khusus, ada kursi VIP. Nah, itu berbeda. Sehingga kadang-kadang kalau dalam acara-acara seperti itu sudah dikapling, oh nanti pejabat di kursi VIP.
Nanti Mas Toro di kursi khusus. Baik, yang lain di kursi umum. Baik, untuk puasa yang umum itu adalah baru sebatas menahan perut dari makan minum dan juga menahan dari hawa nafsu yang sifatnya hubungan suami istri, meninggalkan makan minum dan meninggalkan hubungan suami istri. Ini baru level 1. Level 1. Level 2, puasa yang khusus. Nah, kita kira-kira ada di level mana? Kalau level 1 insya Allah lewat. Tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Apalagi Mas Toro, saya jamin. Ya. Ya. Gimana Pak? Dijamin. Ya dijamin tidak hubungan suami istri. Ya. Baik, yang berikutnya puasa khusus. Lebih lanjut lagi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan adalah menahan pandangan. Jadi bukan hanya meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri, tapi juga pandangannya terjaga. Maka pandangannya ikut puasa. Jadi pandangannya ikut puasa. Kemudian apalagi yang ikut puasa? Lisannya ikut puasa. Tidak riba, tidak nyinyir, tidak apa lagi? Tidak membuka aib orang lain. Kemudian tangannya juga berpuasa, tidak menyentuh yang tidak halal. Kakinya juga berpuasa, tidak melangkah ke tempat maksiat. Pendengarannya juga berpuasa, tidak nguping pembicaraan orang lain. Dan anggota badannya juga berpuasa dari dosa-dosa. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita di level 1 apa level 2? 1,5. Jadi ini level 2. Nah, ini yang level 3, khawasul khawas. Puasa khusus dari yang khusus. Adalah puasanya hati. Jadi puasanya hati dari keinginan yang rendah. Puasanya hati dari keinginan yang rendah, dari pikiran yang menjauhkan dari Allah, menahannya dari selain Allah secara total. Maka puasa ini memerlukan kesungguhan bagi diri kita, karena sudah masuk kategori khawasul khawas. Keinginannya pun bisa dikontrol. Jadi keinginan kita bisa dikontrol. Kadang kan kita meskipun sudah puasa meninggalkan makan dan minum, tapi belanjanya tidak bisa dikontrol. Mungkin apa betul? Iya. Acung bodoh kan? Jadi tidak bisa kontrol belanja. Apalagi yang tidak bisa dikontrol? Iya. Jadi intinya keinginan pun bisa dikontrol. Hatinya bisa menguasai dirinya bahwa nanti segala sesuatu akan dihisab. Kalau perlu dibeli, kalau tidak perlu tidak dibeli. Pripun Pak? Ya, kadang-kadang perlu itu terbagi menjadi beberapa. Utamanya mendesak, butuh, dan ingin. Kalau mendesak, penuhi. Kalau butuh banget apa enggak? Kalau memang butuh silahkan dipenuhi. Kalau sebatas ingin, wah ini tidak ada ujungnya. Ini tidak ada ujungnya. Berapa banyak nyon ngapunten ini? Kalau bapak-bapak ini dalam hal masalah seperti ini lebih terkondisi daripada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kadang sudah punya baju 2 lemari, pas mau kondangan bilangnya tidak punya. Itu sebenarnya keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Tapi kalau bapak-bapak itu betul-betul sendalnya pun tidak pernah ganti. Ke pengajian kemanapun sendalnya sama. Sehingga kalau bapak-bapak beli sendal ya memang sudah butuh. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak itu tidak hanya sendal, peci sampai ngelotok. Istrinya sampai risih orang ganti loh. Baik, pripun Pak? Iya. Jadi intinya
Ini adalah puasanya hati. Kalau tadi Bapak Ibu, yang pertama hanya puasanya badan. Itu sebatas makan, minum, dan meninggalkan hubungan suami istri. Kalau yang kedua tadi bukan hanya itu, tapi anggota badan semua sudah mengikuti. Yang terbaik adalah hatinya ikut berpuasa. Baik, Bapak Ibu, karena memang puasa itu salah satu tujuannya adalah sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, ketika kita berpuasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga qaulaz zur wal amal bihi, meninggalkan perkataan palsu, meninggalkan perbuatan palsu. Maka puasa itu juga yata'um syahwatahu, meninggalkan syahwat. Jadi puasa itu bisa meninggalkan syahwat. Maka untuk tingkatan yang kedua dan ketiga tadi itu harus lahir dari hati yang jernih. Dan orang yang punya hati yang jernih itu sudah pasti lahir dari salimul akidah. Akidah yang benar, akidah yang lurus, sehingga dia bisa mengontrol semuanya. Tapi kalau akidahnya belum lurus, belum benar, keyakinannya belum kuat, maka akan berat untuk meninggalkan syahwat. Baik, Bapak dan Saudara, maka ketika kita berpuasa itu, baik tingkatan pertama, kedua maupun ketiga, itu sama-sama mengajarkan kepada kita tentang pentingnya muraqabatullah, pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti di dalam ihsan itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika kita membahas tentang Islam, itu ada namanya Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu ritual, iman itu keyakinan, ihsan itu sudah menjadikan kesadaran totalitas tentang keimanan di dalam dirinya. Itu adalah ihsan. Dan ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang berlatih ihsan. Tidak ada CCTV, tidak ada buku monitoring Ramadan, kita tetap berpuasa. Tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang nanya, kita tetap berpuasa. Maka kalau imannya lemah, maka mudah saja kalau dia mau mokel, mudah saja kalau mau makan. Bisa saja di luaran ngaku berpuasa, tapi di rumah makan. Kenapa? Karena belum lahir sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kata Mas Toro ketika ngasih judul itu, bahwa puasa itu benteng keimanan, karena dia adalah medan bagi kita untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau kita betul-betul muraqabatullah, puasa ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Insya Allah jadi pejabat tidak akan korupsi. Kenapa? Sudah merasa diawasi oleh Allah. Jadi seorang suami tidak akan berkhianat karena sudah merasa diawasi oleh Allah. Sebagai seorang istri akan menjaga kehormatannya karena sudah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Nabi mengatakan wasyiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu sebagai perisai, perisai iman. Artinya apa? Dia perisai dari api neraka. Kajun nanti ahadikum fil kitab, sebagaimana perisai kalian dalam perang. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka kalau kalian sedang puasa, maka jangan rofas, mengucapkan kata-kata yang purno, tidak pula berteriak-teriak mengucapkan kata yang buruk. Sehingga di antara fungsi puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai diri, perisai dari api neraka, juga perisai bagi diri kita untuk tetap berkata-kata yang baik.
Maka salah satunya kalau kita ingin melihat orang itu baik atau tidak, salah satunya dilihat dari perkataannya. Dan perkataan seseorang itu akan tampak baik atau tidak itu kalau sedang apa? Ya, berdebat, betul. Kalau sedang berdebat. Kalau berdebat dia curang. Atau kalau tidak itu kita bisa melihat seseorang itu ketika sedang safar. Jadi karakter seseorang itu akan terlihat ketika sedang safar, dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu karakter aslinya akan muncul. Jadi pribun sedang capek, kesel, ngelak, ngelek, tiba-tiba bermasalah dengan orang. Kok tidak misuh? Nah, ini luar biasa. Tapi ngelak, ngelek, kesel, berurusan dengan orang, masih bisa sabar, alhamdulillah. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk pengendalian diri. Kalau pengen melihat orang itu amanah atau tidak, lihatlah ketika dia ngutang atau berurusan dengan uang. Jadi kadang-kadang ngajinya ya sergep rajin, jilid duit bulet, kita hilang, weh. Jadi sifat amanah seseorang itu salah satunya akan terlihat saat pinjam uang. Tapi kalau tadi tentang karakter amarahnya akan terlihat kalau sedang safar. Baik. Akan terlihat kecurangannya kalau sedang berdebat. Fa'in sabahu ahad au qatalahu, kalau ada orang yang mencaci atau orang yang mengajak berkelahi, falyaqul inni shaimun, katakan aku sedang berpuasa. Ini cerminan bagi kita. Sesungguhnya bukan kita tidak bisa membalas cacian makian, bukan kita tidak berani berkelahi, tetapi motifnya karena iman kita sedang berpuasa. Motifnya apa? Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Maka yang namanya puasa itu mencakup pendidikan kesabaran. Istamala